Halo semuanya, selamat datang kembali di Vpods. Bersama saya, Zaki Teguh Saputra, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang Diklat Dasar KKSRK di Unit Lingsesu Purwokerto. Ya, kali ini saya nggak sendirian ya teman-teman. Saya ditemani oleh narasumber yang akan menemani kita pada episode kali ini. Ya, buat Mbak Sinta dan Mbak Eka bisa langsung perkenalan diri. Ayo sebentar kenalan dulu ya teman-teman. Di sini nama aku Eka Novianti sebagai pengurus KKSRK Unit Lingsesu Purwokerto sebagai anggota bidang diklat atau biasa disebut bidik periode 2024-2025. Dan Mbak Sinta. Perkenalkan, nama saya Sinta Fitrianidong. Saya dari pengurus KKSRK Unit Lingsesu Purwokerto dan kali ini saya sebagai panitia Diklat Dasar untuk angkatan 8. Nah, kali ini narasumber kita itu orang-orang yang sangat menarik, yang dimana dari Mbak Sinta dan Mbak Eka sudah pernah menjadi ketua panitia pada Diklat Dasar pada tahun 2024 ini. Ya, dari Mbak Sinta atau Mbak Eka bisa menjelaskan apa itu Diklat Dasar ini? Oke, jadi kalau menurut aku tuh Diklat Dasar ini sebagai langkah awal atau pelatihan pertama sebelum kita menjadi anggota atau relawan Palang Merah Indonesia dengan tujuan-tujuan yang harus kita capai. Jadi tujuan dari Diklat Dasar ini yang pertama itu sebagai penciptaannya SDM dari relawan PMI, yang kedua sebagai pembentukan tulang punggung dari organisasi, dan yang ketiga menciptakan anggota yang berkualitas sebagai relawan Palang Merah. Nah, berarti Diklat Dasar ini adalah langkah awal untuk menjadinya anggota pada UKKSR ini ya, Kak? Iya, betul sekali. Jadi harus lulus terlebih dahulu ya, Kak, untuk anggota-anggota yang akan mengikuti Diklat ini. Ya, jadi sebelum menjadi anggota itu kan kita ada yang namanya Diklat Dasar nih. Dan di Diklat Dasar ini ada 3 hal yang kita nilai, ada dari pengetahuan, penampilan, dan dari segi sikap. Jadi dari 3 poin ini ada di standar minimum kelulusannya. Jadi kalau misalkan dari 3 poin ini nggak memenuhi standar minimum kelulusan tersebut, berarti belum bisa dikatakan sebagai anggota, belum bisa lulus. Nah, untuk tahapan-tahapan yang ada pada Diklat Dasar ini, ada tahapan apa aja sih, Kak? Jadi itu pada Diklat Dasar itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama itu ada recruitment. Lalu setelah itu ada proses seleksi. Lalu yang kedua ada proses pembukaan Diklat Dasar. Lalu ada nilai uang. Terus ada secret session. Terus nilai lapang. Lalu untuk pelantikan gitu. Nah, untuk Diklat ruang nih, Kak, ada berapa hari atau berapa tahapan juga sih yang ada di Diklat ruang ini, Kak? Jadi pada Diklat ruang kali ini itu harus menyesuaikan dengan kurikulum yang ada atau yang kita pakai. Untuk kurikulum Diklat pada saat pertama angkatan 7 dan angkatan 8 itu ada perbedaan atau enggak sih, Kak? Ada, jadi di Diklat pertama nih, Diklat pertama kan di bulan Februari, kita mulai di bulan Februari itu sebagai Diklat Dasar angkatan 7, kita mulai dengan kita gunakan kurikulum yang 120 jam. Jadi di 120 jam ini kita kurang lebih menghabiskan waktu sekitar 14 sampai 15 pertemuan. Ya, itu waktunya sekitar 3 bulanan karena waktu itu juga kepotong sama bulan puasa. Nah, kalau di Diklat Dasar angkatan 8 ini kita gunakan kurikulum yang baru nih. Kurikulum yang baru ini sekitar 67 jam. Jadi ada 67 jam dengan jumlah total materi 30. Itu kurang lebihnya ada 10 sampai 11 pertemuan. Materi-materi yang diajarkan pada saat Diklat ruang itu seperti materi apa aja sih, Kak? Bisa disebutkan dari Diklat angkatan 7 maupun angkatan 8. Oke, jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Ada tentunya di bidang pertolongan pertama, perawatan keluarga, manajemen bencana, terus ada yang asesmen dan sebagainya. Terus perbedaannya itu kalau di kurikulum yang 120 itu untuk materi yang berhubungan langsung dengan masyarakat itu belum terlalu dalam atau belum terlalu banyak. Tapi kalau misalkan di yang kurikulum baru yang 67 jam ini lebih banyak materi yang berhubungan dengan masyarakat. Jadi tujuan dari kurikulum 67 jam ini bisa diimplementasikan di kehidupan masyarakat. Berarti di kurikulum yang baru yang 67 jam itu tadi lebih terfokus pada bagaimana kita nanti terjun pada saat masyarakat. Iya, benar sekali.
Nah, tadi kan sudah diklat ruang dan sudah pastinya ada materi-materi yang diajarkan yang seperti tadi kakak sudah sebutkan. Setelah itu ada skill session nih kak. Nah di skill session itu tuh ada apa aja ya kak? Jadi pada skill session itu sebuah ujian untuk materi yang sudah diajarkan pada tingkat ruang kemarin gitu. Ada pertemuan pertama sama peralatan keluarga. Berarti itu sistemnya tes atau gimana kak? Atau praktek atau gimana? Sistem itu praktek. Praktek. Jadi simpelnya itu kayak ujian prakteknya. Nah, setelah skill session dan tingkat ruang nih kak, kan sudah berjalan dari tahap awal rekrutmen, seleksi, pembukaan diksar, lalu ada skill session. Nah, setelah itu kan pasti ada tingkat tapang ya kak. Tingkat tapang apa sih kayak itu kak? Jadi kalau tingkat tapang sih itu lebih ke implementasi dari semua materi yang sudah diajarkan. Jadi di tingkat tapang kan kita udah menerima nih materi manajemen bencana. Ketika ada bencana itu kita harus ngapain aja. Nah di tingkat tapang kita itu ada yang namanya simulasi bencana. Nah di simulasi bencana itu kayak diterapkan semua nih materi yang sudah diajarkan. Biasanya kan kalau ada bencana itu kan ada langkah-langkahnya nih. Nah di situ kita terapkan semua mulai dari apa aja sih ketika ada bencana, terus hal apa atau langkah apa yang kita lakukan ketika ada bencana. Terus juga ada kan di tingkat ruang ada yang namanya materi dapur umum. Nah ketika tingkat lanjutan mereka tuh masak sendiri. Nah itu sebagai implementasi dari materi dapur umum. Dari semua tahapan yang sudah berjalan dari awal rekrutmen sampai tingkat tapang, itu persiapan yang paling susah itu di tahapan yang mana ya kak? Antara mungkin dari open recruitment atau sampai tingkat tapang itu yang paling susah buat mempersiapkan perlengkapan atau dan yang lain-lain itu yang mana ya kak? Kalau menurut aku sih persiapan yang paling susah itu ketika mau tingkat tapang ya, karena kan tingkat tapang itu waktunya 3 hari dan 6. Nah itu persiapan yang disiapkan itu lumayan banyak, mulai dari perlengkapannya, terus waktunya, terus perlengkapan baik dari peserta maupun panitia. Itu kan kita di sana mendirikan tenda nih. Nah tendanya juga nggak cukup satu yang harus kita dirikan. Jadi ada tenda buat panitia, biasanya juga buat tamu undangan atau material. Itu juga kalau buat peserta kan ada pembuatan tempat sendiri nih. Nah juga barang dari mereka itu lumayan banyak, mulai dari natura kelompok, terus barang-barang yang digunakan ketika perjalanan dan lain-lain. Kan Mbak Sinta dan Mbak Eka kan sudah pernah jadi ketua panitia dengan dasar pada tahun 2024 ini ya kak. Nah, gimana sih antusiasme dari rekan-rekan panitia maupun peserta yang akan mengikuti di dasar ini kak? Jadi menurut saya itu sebagai ketua panitia kemarin ya mas, panitia itu sangat antusias, yaitu sangat mendukung adanya kegiatan kepanitiaan besar ini. Karena mungkin mereka baru dari kemarin angkatan 7, terus belajar di panitia besar ini mungkin sangat antusias dan sangat berpartisipasi sekali dalam kepanitiaan besar pada angkatan belakang. Kalau angkatan 7 Jadi kalau menurut saya sih kepanitiaan di diklat dasar angkatan 7 kemarin itu menurutku kurang antusias ya, karena mungkin panitianya ini kebanyakan kan dari panitia sebelumnya, dari diklat dasar sebelumnya. Jadi mungkin kayak lebih bosan atau mungkin mereka tuh punya kesibukan sendiri, karena rata-rata tuh yang jadi panitia tuh di semester atas. Kalau misalkan dibandingkan dengan diklat dasar yang kemarin yang angkatan 8 memang lebih antusias yang panitia yang angkatan 8. Cuma aku sih beruntung ya, karena ketika diklat dasar yang angkatan 7 itu kita benar-benar melatih dan menciptakan peserta anggota yang benar-benar luar biasa sih, karena kita kan melatih sejumlah 31 nih. Nah sampai sekarang itu dari 31 orang itu masih aktif. Itu kelebihan dan keuntungan dari diklat dasar angkatan 7. Saya kemarin dapat informasi tentang Mbak Eka itu kemarin berada di divisi acara dan merangkap ya Mbak di instruktur juga ya? Ya betul. Jadi biasanya kan kalau di diklat dasar ada nih yang namanya instruktur, atau biasanya kalau nggak asing itu komdis. Nah jadi instruktur ini tugasnya sebenarnya cuma mendisiplinkan dari pesertanya sih, dari segi kedisiplinan, terus buat manajemen waktu dan lain-lain. Kayak ibaratnya mendidik mereka lah, karena kan kalau misalkan panitia mungkin lebih fokus ke persiapan kegiatannya. Nah kalau instruktur ini lebih fokus ke bagaimana mereka mendidik dan mendiklat peserta.
Oke, jadi kan kita sudah membahas tentang runtutan tahapan yang ada di Diklat Dasar 2024 ini maupun angkatan 7 atau angkatan 8. Nah, dari kan kita sudah membahas tentang runtutan tahapan yang ada di Diklat Dasar UKKK SMPI IPB Desa Purwokerto tahun 2024 maupun angkatan 7 ataupun angkatan 8. Nah, dari hambatan atau kesan-kesan yang ada pada saat Diklat Dasar ini dari Mbak Sinta maupun Mbak Eka apa aja sih Kak? Oke, kalau dari aku sih ya di Diklat Dasar angkatan 7 kemarin hambatannya itu lebih besar di bagian kepanitiaannya. Jadi karena mungkin waktunya yang lebih lama, jangka waktunya kan kepanitiaannya 3 bulan nih, kan mungkin mereka bosan terus juga mereka banyak kegiatan yang harus diutamakan sendiri. Nah itu mungkin jadi menghambat adanya persiapan dari kegiatan Diklat Dasar. Terus juga karena dari aku sendiri baru menjadi pengurus terus langsung dipegangi amanah sebesar itu mungkin jadi kurang mandatnya atau kurang persiapan. Kalau pesan-pesannya? Kalau pesan-pesan sih benar-benar itu ya sebagai pembelajaran buat aku gimana sih cara ketika kita mengadakan yang namanya Diklat Dasar. Terus apa aja sih yang harus disiapkan sebelum kegiatan tersebut, mulai dari materi, pematerinya, terus waktu, tempat dan lain sebagainya. Terus buat pesannya harapannya kan tadi udah bilang ya ada sejumlah 31 anak yang terlatih dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Nah harapannya itu anggota 31 itu masih benar-benar aktif sampai mereka itu benar-benar menjabat sebagai pengurus dan dewas. Kalau dari Mbak Sinta itu ada hambatan-hambatan dan pesan-pesannya. Nah, jadi pada dasar angkatan 8 ini itu kayak hambatan itu mungkin karena terkendala oleh pemateri ya, karena tuh banyak banget materi kurikulum yang baru, jadi itu mungkin materi yang masih baru tuh masih jarang pemateri itu yang besar gitu. Lalu yang kedua mungkin ruangannya ya, karena mungkin masih di lingkup masih kuliah, jam kuliah, jadi itu susah mendapatkan sebuah ruangan. Setelah itu ada pada cuaca, karena pada dasar angkatan 8 itu cuacanya itu sedang hujan panas. Kesan-pesannya dari Mbak Sinta? Mungkin kesan-pesannya ya dari saya itu semoga juga di angkatan ke-8 ini seperti yang angkatan 7, semoga aktif terus selalu mengikuti kegiatan di KSR. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik yang menjadi pembeda antara Diklat pada saat angkatan 7 maupun angkatan 8. Monggo bisa diceritakan dari Mbak Sinta maupun Mbak Eka. Ya, menurut aku sih ya dari perbedaan antara Diklat Dasar ke-7 sama ke-8 ini yang pertama dari segi materinya ya, tadi sudah dijelaskan kalau kurikulum besar angkatan 7 ini 120 jam, kalau angkatan 8 ini 67 jam. Terus dari segi pelantikan, jadi kemarin tuh pelantikan di Diklat Dasar angkatan 8 ini kita tuh dalam 1 hari. Jadi kan kalau Diklat 8 itu ada 3 hari nih. Dan di hari ketiga itu kita langsung mengadakan yang namanya pelantikan. Dan bedanya itu kita mengundang orang tua atau wali dari pesertanya langsung. Jadi buat pelantikan kemarin benar-benar berkesan sih karena mereka tuh dilantik dan disaksikan secara langsung oleh orang tua dan wali mereka. Itu sih benar-benar yang membedakan antara Diklat Dasar yang ke-7 dan yang ke-8. Nah, dari kan kita sudah membahas tentang bagaimana Diklat ini berjalan dengan lancar ya dari tahun 2024 ini. Nah, di sini pertanyaan terakhir dari saya untuk Mbak Sinta dan Mbak Eka itu tips and tricks untuk anggota-anggota yang barusan banget dilantik ini biar tetap semangat menjalani organisasi KSR ini tentunya. Oke, mungkin tips and triknya ya Mas. Jadi itu mungkin melihat dari perjuangannya kalian di sini itu mulai dari rekrutmen, seleksi, baik yang diterima maupun tidak diterima. Karena kan mereka tuh orang-orang yang terpilih gitu loh, sampai proses pelantikan itu. Lalu mungkin juga melihat dari angkatan atas yang sudah bertahan dan bisa menjalankan kepanitiaan dengan aktif dan antusias. Kalau dari aku sih betul ya ini yang tekanan dari Mbak Sinta tadi menurut angkatan yang sebelumnya. Jadi sebenarnya organisasi itu nggak ada bapaknya ketika kita nggak bisa memanfaatkan organisasi tersebut. Sebenarnya organisasi itu sebagai wadah kita berkembang, kita dibentuk dengan benar kayak gitu. Karena kan ketika kita nggak bisa memanfaatkan organisasi itu sendiri ya kita nggak bakal jadi apa-apa kan.
melihat angkatan-angkatan sebelumnya yang benar-benar bisa aktif, terus relasinya di mana-mana gitu, terus bisa mengikuti kegiatan yang nggak hanya kegiatan di KSRUIN aja, bisa kegiatan yang dilaksanakan di luar, baik dari PMI kabupaten sendiri ataupun dari instansi lain. Itu kan biasanya ini ada undangan buat KSR PMI Indonesia Isi Prokutan, dan kita ini bisa didelegasikan untuk mengikuti kegiatan tersebut. Mungkin bisa mengikuti kepanitiaannya diadakan oleh PMI, yaitu yang paling besar dari sebuah adanya panitia junior. Itu sangat membantu kita mempunyai relasi serta pengalaman yang banyak. Ya, ternyata tidak terasa ya, kita sudah berbincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang cantik-cantik dan yang hebat-hebat ini. Dari Mbak Sinta, terima kasih Mbak Sinta, terima kasih Mbak Eka, semua penjelasan yang sudah dijelaskan tadi tentang Diklat Dasar 2024 ini. Semoga podcast kali ini dapat menumbuhkan rasa semangat baik untuk anggota KSR PMI Unit Jesu ini maupun anggota-anggota baru untuk tahun depan yang akan bisa mengikuti Diklat Dasar untuk tahun depan. Dan semoga podcast kali ini bisa menjadi pengetahuan untuk masyarakat-masyarakat umum yang telah menonton podcast ini. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya, dan share kepada teman-teman rekan-rekan KSR unit mana saja. Jangan lewatkan episode yang menarik pada Vipod selanjutnya. Sampai jumpa.